Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang DES, Data Encryption Standard, yang beranggotakan Tias Ahmad Faizin dengan NIM 057, Muhammad Anang Prasetya dengan NIM 102. Next. Sejarah. Pada akhir tahun 1960, IBM memulai suatu riset Lucifer, proyek yang dipimpin oleh Horst Freistel untuk komputer kriptografi. Proyek ini berakhir pada tahun 1971 dan Lucifer yang pertama kali dikenal sebagai blok chipper pada pengoperasian pada blok 64 bit dan menggunakan ukuran kunci 128 bit. Setelah IBM mengembangkan suatu sistem enkripsi yang dikomersilkan, maka Lucifer disebut dengan DES, Data Encryption Standard. Proyek ini dipimpin oleh Walter Tuchman. Hasil dari riset ini merupakan versi dari Lucifer yang bersifat menentang pemecahan algoritma kriptografi. Pada tahun 1973, National Bureau of Standard (NBS) sekarang menjadi National Institute of Standard and Technology (NIST) mengeluarkan proposal chipper standar untuk nasional. IBM menyampaikan hasil risetnya tentang proyek DES dan mengajukan sebagai kandidat untuk chipper standar nasional. Next. Ya, baik. Di sini pengertian DES sendiri yaitu sandi blok kunci simetris yang dibuat pada awal 1970-an oleh tim IBM dan diadopsi oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST. Algoritma ini mengambil plain teks dalam box 64 bit dan mengubahnya menjadi ciphertext menggunakan kunci 56 bit. Implementasi DES. DES sudah diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras. Satu, di dalam bentuk perangkat keras, DES diimplementasikan di dalam chip. Setiap detik chip ini dapat mengenkripsikan 16,8 juta blok atau 1 gigabit per detik. Implementasi DES ke dalam perangkat lunak dapat melakukan enkripsi 32.000 blok per detik pada komputer mainframe IBM 3090. Next. Keamanan DES yang pertama yaitu DES ditentukan oleh kunci. Panjang kunci eksternal DES hanya 64 bit, tetapi yang dipakai hanya 56 bit. Pada rancangan awal, panjang kunci yang diusulkan IBM adalah 128 bit, tetapi atas permintaan NSA, panjang kunci diperkecil menjadi 56 bit. Untuk langkah-langkah penggunaan algoritma ini adalah dapat dilihat pada slide selanjutnya. Next. 1. Tentukan kalimat yang akan di-encrypt. Console.writeLine, masukkan kalimat yang akan di-encrypt. Dim input AS string sama dengan console.writeLine. Next. Yang kedua, menentukan kata kunci enkripsi yang digunakan. Dalam console.writeLine, memasukkan kata kunci enkripsi. Dim kata kunci A-string console.writeLine. Yang ketiga, lakukan inisialisasi variabel yang digunakan oleh metode ini. Penjelasan lebih detail tentang fungsi ini dapat dilihat pada penjelasan skrip di bawah ini. Dim xc as new crypt core xc.init core xc.key sama dengan kata kunci. Next. Ya, skrip tersebut akan melakukan inisialisasi pada kelas cryptcore. Kelas ini adalah inti kelas untuk pemanggilan fungsi enkripsi dan deskripsi yang mengacu pada algoritma DES. Deklarasi kelas cryptcore adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah dim total buffer terbaca as integer sama dengan 0, while total buffer terbaca lebih kecil 1 panjang stream.
jumlah buffer terbaca sama dengan stream input.read byte buffer sama dengan 0, byte buffer.length. Stream encrypt.write byte buffer sama dengan 0, jumlah buffer terbaca. Total buffer terbaca plus sama dengan jumlah buffer terbaca. And while stream encrypt.close. Next. Ya, untuk public class script core, private key, astring, not, sama dengan nothing. Public property key, dalam kurung, string, get, return key, and get. Set, dalam kurung value string, dan underscore key sama dengan me.format key value. Dan end set, lalu end property. Private function format key, key string, lalu if key is nothing or else key length sama dengan 0, then return nothing, yaitu 0 jika kembali ke nothing. Lalu and if jika return key time, lalu di end function. Private default yang kita gunakan nanti bisa dimasukkan dalam program tersebut. Public subnew, default key-nya di sini yaitu enkripsi, lalu di end sub. Public function in core, kurung buka kurung tutup, asboolean. Core simetrik sama dengan new core algoritma simetrik. Kurung buka kurung tutup, return true. Lalu di end function, dan setelahnya di end class. Next. Pada saat melakukan proses init core, pada proses tersebut akan melakukan inisialisasi pada kelas Corel algoritma simetrik. Pemanggilan fungsi enkripsi atau deskripsi pada kelas sebelumnya akan mengarah pada kelas ini untuk selanjutnya dilakukan perhitungan. Perhitungan enkripsi atau deskripsi yang sebenarnya. Deklarasi kelas Corel algoritma simetrik adalah sebagai berikut. Public class Corel algoritma simetrik private metode encode as system.security.cryptography.symmetric algorithm. Public subnew kurung buka kurung tutup metode encode sama dengan new system .security cryptography .descripto service provider kurung buka kurung tutup n sub n class. Next. Yang keempat, melakukan enkripsi kalimat awal menggunakan algoritma ini. Penjelasan lebih detail tentang fungsi ini dapat dilihat pada penjelasan skrip di bawah ini, di mana dim hasil enkripsi a string sama dengan xc encrypt, lalu inputnya dimasukkan. Skrip tersebut akan menjalankan proses enkripsi yang terdapat dalam kelas core algoritma simetrik, di mana public function proses encrypt, source a string, lalu key a string. If source is nothing or else, key in nothing or else source length sama dengan 0. Jika key sama dengan 0. Jika tidak, maka return ke nothing. If and, jika metode encode is nothing, then return to nothing. Lalu and if. Next. Dim panjang stream as long. Dim jumlah buffer terbaca as integer. Dim byle buffer as byte sama dengan new byte kurung buka 2 kurung tutup. Dim src data as byte sama dengan system.text asci encoding .ascit .get byte source. Dim and data as byte kurung buka kurung tutup. Dim stream input as new system .10.memory system. Stream input .write src data, 0, src data .length. Stream input position sama dengan 0.
dim stream output as new system .10.memory stream kurung buka kurung tutup dim stream encrypt as system.security.cryptography.cryptostream metode encode.key sama dengan get valid key kurung buka key kurung tutup metode encode.4 sama dengan get valid 4 kurung buka key sama koma metode encode.4.length. Dim total buffer terbaca as integer sama dengan 0. While total buffer terbaca kurang dari 1 panjang stream, lalu jumlah buffer terbaca sama dengan stream input titik read byte buffer, 0, lalu byte buffernya dan length. Stream encrypt dot write dalam kurung byte buffer 0 dan jumlah buffer yang terbaca. Total buffer yang terbaca lebih dari sama dengan jumlah buffer yang terbaca. And while stream encrypt lalu close. And data stream in output to array dalam kurung buka kurung tutup konversi menjadi base 64 agar hasil dapat digunakan dalam XML, lalu return convert to base 64 string enc data, lalu di end function. Awas, yang kelima, lakukan deskripsi dari kalimat yang telah berenkripsi. Penjelasan lebih detail tentang fungsi ini dapat dilihat pada penjelasan skrip di bawah ini. Dim hasil deskripsi as string sama dengan xc.decrypt kurung buka hasil enkripsi kurung tutup. Next. Pada skrip tersebut akan menjalankan proses dekripsi yang terdapat dalam kelas call algorithm symmetric, di mana public function proses descript dalam kurung source as string dan key as string. Jika sumber nothing or else key is nothing or else source, maka length-nya sama dengan 0 or else key length 0 then return to nothing. And if method encode is nothing, then return to nothing. Lalu and if. Yang selanjutnya adalah metode encode.key sama dengan get valid key kurung buka key kurung tutup. Metode encode 4 sama dengan get valid 4 kurung buka key sama dengan metode encode.4.length kurung tutup. Stream decrypt sama dengan new system.security.cryptography cryptostream kurung buka extreme input metode encode create descriptor kurung buka kurung tutup SES temp security cryptography cryptostream mode read i panjang stream sama dengan stream input length. Next. Lalu pada stream output write byte buffer 0 dan jumlah buffer yang terbaca. Jadi total buffer yang terbaca lebih dari sama dengan jumlah buffer yang terbaca. And while stream decrypt lalu di close dan data stream output to array. For i as integer 0 to dec data length min 1. Jika if des data i kurang dari 8, maka data i sama dengan 0. Next. Untuk hasil akhir adalah algoritma DES data encryption standar masuk kalimat yang akan di-encrypt. DES masukkan kata kunci enkripsi .2 enkripsi DES. Hasil enkripsi kalimat input adalah .2
28 AN7C17VO sama dengan hasil deskripsi dari kalimat terenkripsi adalah titik 2 dash. Algoritma dash data enkripsi standar, masukkan kalimat yang akan dienkrip. Data enkripsi standar, masukkan kata kunci enkripsi titik 2 titik koma 325 kurung 23509. Hasil enkripsi kalimat input adalah titik 2 L8 DH9 TNPRXL SAZ F6 Q8 JRHMHC. Hasil enkripsi dari kalimat terenkripsi adalah data encryption standar. Next. Baik, jadi dari kesimpulan di atas, yaitu implementasi algoritma DES dapat digunakan untuk mengirim pesan SMS yang sifatnya rahasia dengan menekan tombol enkripsi terlebih dahulu sebelum mengirimkan pesan SMS. Lalu, DS merupakan algoritma penyajian simetris, di mana untuk proses enkripsi dan deskripsi pesan menggunakan kata kunci yang sama. Jadi selain source dan sumber dan tujuan tidak dapat diakses kalau tidak memiliki kode dari pengirim ataupun penerima. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.